untuk mengetahui esensi dari sidang kode etik yang dijalani Verdi Sambo di Mabes Polri. Kita bergabung dengan mantan Kabareskrim Polri periode 2009 hingga 2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat siang Pak Ito. Pak Ito, Irjen Verdi Sambo hari ini menjalani sidang etik. Bagaimana Anda menanggapi digelarnya sidang kode etik ini, Pak? Baik, saya kira sudah tepat yang dilakukan oleh Polri. Mengapa demikian? Karena statusnya Verdi Sambo ini kan anggota Polri aktif. Di dalam organisasi kepolisian itu diberlakukan sidang kode etik bagi anggota aktif yang melakukan pelanggaran pidana dan sekaligus tentunya pelanggaran kode etik. Kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan oleh saudara FS ini kan betul-betul dia keluar daripada norma yang telah ditetapkan ya, sesuai dengan tugas dia, jabatan dia, dan fungsi dia. Jadi dia telah melakukan satu tindak pelanggaran kode etik yang berat, ya. Kemudian juga yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana meskipun ya statusnya ini adalah masih sebagai tersangka, ya. Jadi dia belum sebagai terdakwa. Kemudian dalam sidang kode etik ini sudah diatur pula ya beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ya tentang pemberitaan anggota Polri. Kemudian ada Perkap ya, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi. Kemudian ada juga untuk beberapa peraturan yang terkait ya. Nah, nanti setelah sidang kode etik Polri ini anggota kepolisian ini selesai, yang keluar adalah rekomendasi, ya Mas Roland. Rekomendasi, dan kalau melihat daripada beratnya kasus yang menyangkut kepada yang bersangkutan, maka saya bisa pastikan yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi ini masih rekomendasi. Rekomendasi ini akan berlaku apabila nanti setelah dalam sidang pidananya itu yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan sifatnya sudah inkrah. Jadi sidang kode etik ini sifatnya adalah inkrah, tetapi hasilnya adalah berupa rekomendasi. Kemudian nanti di dalam sidang kode etik ini itu kan harus dipimpin oleh perwira yang lebih tinggi pangkatnya. Dan kebetulan di sini perwira aktif ya. Biasanya kalau tidak perwira aktif ada yang diberikan pangkat tituler. Harus di atas daripada anggota yang diperiksa. Apalagi ini seorang perwira tinggi Polri ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Ito, jadi kalau Anda menyatakan bahwa ini sebetulnya memang sudah sepertinya seperti itu, ini sudah seharusnya begitu ya, ini sudah tepat dijalani oleh anggota Polri aktif ya, untuk menjalani sidang kode etik seperti ini, apalagi jika dia melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, tapi tahapan sidang kode etik ini biasanya seperti apa sih, Pak? Sidang kode etik ini bisa dilaksanakan secara berdiri sendiri atau dia bersamaan dengan sidang pidana. Karena kan pelanggaran dari anggota Polri sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah ada 3 kategori. Yang pertama pelanggaran disiplin, yang kedua pelanggaran kode etik, yang ketiga pelanggaran pidana. Nah, untuk pelanggaran disiplin biasanya diberikan sanksi yang ringan. Tapi kalau pelanggaran kode etik ini ada sanksinya yang paling ringan adalah demosi. Demosi itu bentuknya dia ada penundaan pangkat atau diturunkan pangkatnya atau dia tidak diberikan kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk bisa mendapatkan kenaikan pangkat. Kemudian di sisi lain ada juga menyangkut masalah pendidikan dalam rangka pembinaan karir. Itu bisa ditunda dalam jangka waktu yang mungkin ditentukan dari hasil sidang kode etik. Namun, apabila ada pelanggaran pidana yang hukumannya di atas 5 tahun, maka tentunya ini sudah dapat dipastikan yang bersangkutan akan diberikan sanksi PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat ya, atau dipecat. Ya. Nah, kalau dia dipecat, konsekuensinya dia adalah tidak mendapatkan hak sebagai pensiunan, ya. Dan tentunya tidak terdaftar di dalam Persatuan Purnawirawan Polri. Nah, ini memang berat, ya berarti dia menjadi masyarakat biasa. Karena purnawirawan yang memang dia mengakhiri masa tugasnya tanpa ada satu kesalahan, maka dia tetap mendapatkan seumur hidup hak pensiun, ya, hak pensiun dari negara. Jadi kalau orang sudah
seperti saudara Ferdi Sambo ini nanti dipecat, maka dia statusnya sebagai masyarakat biasa tidak mendapatkan hak apapun daripada negara. Saya kira ini mungkin yang akan diterima oleh yang bersangkutan, Mas Roland. Jadi artinya ini yang dijalani oleh Ferdi Sambo ini sebetulnya sidang kategori apa ini Pak? Etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan atau kepribadian atau seperti apa Pak? Kalau ini sidang yang berat ya, Mas Roland. Sidang berat. Sidang yang boleh dikatakan tidak ada lagi istilahnya, apalagi yang bersangkutan kan sudah mengakui semuanya, dan hari ini kan akan dikonfrontir dengan 5 orang saksi. Jadi yang bersangkutan juga saya lihat sudah membuat surat ya pengakuan bahwa dia bersedia untuk menanggung semua yang telah dilakukan dengan segala konsekuensi hukum. Jadi kalau sidang seperti Ferdi Sambo ini adalah sidang jenis kode etik yang pelanggarannya pelanggaran berat ya, pelanggaran berat, dan tentunya kita pun juga tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah, sehingga yang bersangkutan akan direkomendasikan untuk di PTDH. PTDH itu kalau istilahnya dalam hukum pemberhentian dengan tidak hormat, atau mungkin kalau istilahnya yang lebih vulgar adalah dipecat ya, pecat keanggotaannya dari anggota Polri, sehingga statusnya nanti dia tidak mendapatkan hak apapun dari negara ya, termasuk dari kepolisian. Itu yang mungkin akan diterima oleh yang bersangkutan ya, sebagai konsekuensi daripada apa yang dilakukan selama ini. Demikian. Baik. Berarti ini memang masuk dalam sidang kategori berat gitu ya untuk kode etik. Ya, baik, terima kasih. berat. Baik, terima kasih Sama-sama, Mas Kawan. Pak Ito sudah Baik, bergabung ya. bersama kami.